Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali ke kanal Padi Sambal. Kali ini Padi akan mengulas ya. Ada sebuah video yang beredar dari konten kreator ya, teman-teman pasti tahu ya. Judul videonya itu adalah Kejut Sahur Indonesia vs Malaysia Jauh Berbeda. Nah, judul yang lainnya itu adalah Kejut Sahur di Malaysia lebih berakal dan beradab daripada di Indonesia. Ini maksudnya apa nih ya, berakal dan beradab? Padi juga nggak paham ya. Cuma memang Padi nggak akan tunjukkan videonya seperti apa. Kalau teman-teman yang penasaran, silahkan dicari videonya. Yang Padi tunjukkan di sini adalah bagaimana komentar-komentar dari warganet Malaysia mengenai apa yang dia sampaikan dari video tersebut. Nah, kita coba nih ya komentar yang pertama ya. Satu perkataan untuk penggerbek sahur Indonesia memalukan. Islam mengutamakan toleransi dan tidak mengajarkan begitu. Satu perkataan untuk cara yang berlaku di Malaysia, respect. Islam mengajar supaya kita saling hormat menghormati. Nah, ini ya yang pertama. Yang berikutnya ini. Apabila adab dan akhlak sudah tidak lagi jadi amalan dan tidak dididik kepada generasi muda dengan betul, perbuatan yang tidak diajar agama inilah yang akan dibuatnya memalukan dan memberi image buruk kepada agama dan penganut Islam. Nah, berikutnya. Dekat Malaysia tak perlu dikejut sahur. Semua rakyat Islam di Malaysia 100% insya Allah pandai bangun sendiri. Apakah beliau sudah melakukan survei nih yang memberikan komen seperti ini? Mereka lebih membanggakan ya sahur itu dibukakan dengan menggunakan jam digital ataupun menggunakan HP, pakai alarm begitu ya. Nah, yang berikutnya ini terakhir ya komennya. Sebenarnya banyak komennya. Budaya kejut sahur di negara Konoha ini apa yang aku lihat lebih kepada berhibur, menyanyi, berjoget, dan memekik. Itu kayak yang diajar oleh Rasulullah di bulan suci Ramadan. Nah, itulah komentar-komentar, beberapa saja dari banyak komentar yang ada di negara Malaysia terkait dengan video ini. Ya, video yang pada tunjukkan thumbnailnya ini ya. Nah, sementara itu, ada satu kejadian yang cukup mengagetkan juga ya. Di Malaysia ternyata ini nggak tahu nih adab dan akalnya di mana ya. Ada sebuah kedai yang mampu yang bisa memberikan makan siang kepada orang-orang yang tidak berpuasa di Malaysia selama 1 bulan penuh asalkan membayar Rp320. Itu sekitar 1.120.000. Bayangkan coba. Ya, ini mana yang lebih beradab dan lebih berakal? Kita saksikan videonya seperti apa ya. Sanggup bayar RM320 sebulan untuk dijadikan sebagai pot untuk tidak berpuasa. Itu antara modus yang tidak berpuasa yang dibongkar dalam serbuan Ops Kesan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor di sebuah kedai makan di kawasan Pasar Borong Pandan, Johor Bahru. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, serbuan yang dilakukan itu adalah hasil aduan awam selain melihat pematuhan Seksyen 15 dan kesalahan jenayah syariah 1997 biar kelihatan begitu kesalahan menjual dan membeli makanan untuk dimakan secara terbuka dalam bulan Ramadan. Nah, video yang ini ya, ini seorang warga Malaysia yang berkunjung ke Indonesia. Dia begitu menikmati ketika malam hari itu ada yang ngaji. Nah, lalu dia bandingkan dengan suasana di Malaysia. Yuk kita coba tengok videonya. Tuan-tuan, dalam jam hampir 12 malam di Pekanbaru ni, kita dapati Quran masih lagi berkumandang di surau-surau dan di masjid-masjid. Tadarus bacaan. Ya. Pada tempat kita kan, ramai je yang nak hantar surat layang. Teman-teman, ada seorang warga negara Malaysia yang berkunjung ke Indonesia di bulan Ramadan ini justru ikut membangunkan sahur ya dengan melakukan arak-arakan bersama anak-anak nih ya, dengan mendendangkan lagu dan berteriak-teriak untuk membangunkan sahur nih ya. Dan dia melakukannya dengan senang loh.
Yuk kita saksikan videonya. Naik kau tinggi sangat. Okey, kita patah balik. Patah balik ya. Tak boleh naik dah. Dia tinggi sangat. Kena naik ni tinggi sangat. Assalamualaikum. Ya. Bang butuh tak? Bang butuh tak? Kira orang makan tahu ya, itu satu pahala yang besar pada adik-adik ni semua. Mudah-mudahan berkati Allah. Nanti kita jumpa lagi, okey? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya teman-teman, belakangan ini kan tadi dari video-video yang teman-teman saksikan itu kan muncul nih, ada seseorang yang membandingkan antara Indonesia dan Malaysia. Masalah sahur ya. Katanya kejut sahur di Indonesia itu tidak beradab dan tidak berakal. Sementara di Malaysia itu lebih sopan karena tidak ada yang membangunkan sahur rame-rame. Mereka berkata bahwa bangun sahur bisa sendiri-sendiri dan mempunyai yang namanya alarm jam ya, yang bisa membangunkan mereka. Tapi apakah hal itu bisa dijamin bangun ya saat sahur ya? Jangan-jangan ketika alarm jamnya bunyi cuma dia bangun untuk matiin alarm terus tidur lagi ya. Nah, berbeda dengan yang dilakukan di Indonesia di beberapa tempat ya. Tidak semua di Indonesia memang ya. Nah, jadi kalau kita bicara masalah kejut sahur, ini sudah menjadi tradisi yang turun-temurun yang tujuannya jelas ya, yaitu membangunkan orang agar tidak kesiangan dan tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan optimal. Banyak orang yang tidur nyenyak dan bisa saja kelewatan waktu sahur kalau tidak dibangunkan. Jadi ini bukan sekedar ribut-ribut, tapi ada manfaatnya yang nyata bagi masyarakat ya. Nah, kalau tidak ada kejut sahur gimana? Di Malaysia kan memang tidak ada ya. Katanya seperti itu. Jangan sampai nanti justru copy paste nih ya, ikut-ikutan ke kejut sahur, sama seperti halnya war takjil ya. Di Malaysia ikut-ikutan ada war takjil ya. Nah, memang tidak ada kejut sahur ya memang di Malaysia. Tapi apakah itu berarti lebih baik? Justru banyak orang yang akhirnya kesiangan atau bahkan tidak sahur sama sekali karena tidak ada yang membangunkan. Padahal sahur itu sendiri adalah sunnah yang dianjurkan dalam Islam karena membantu tubuh tetap kuat selama berpuasa seharian penuh. Ada yang bilang kejut sahur itu mengganggu dan bisa mengurangi pahala puasa. Ini jelas tidak benar. Dalam Islam, yang mengurangi puasa atau pahala puasa itu adalah tindakan-tindakan seperti ada berbohong, gibah, marah-marah tanpa alasan, ya. Bahkan ada nih yang makan dan minum di siang hari yang jelas-jelas membatalkan puasa. Nah, bicara soal itu, ada nih budaya di Malaysia yang cukup menarik nih ya. Jadi orang boleh membayar 320 ringgit atau 1.120.000 selama 1 bulan di suatu kedai untuk tetap bisa makan siang selama bulan Ramadan. Coba bayangkan ya. Artinya apa? Melanggar ya bahwa puasa Ramadan itu wajib. Artinya apa? Ya, kalau menurut ajaran agama Islam tidak berpuasa Ramadan itu adalah berdosa karena hukumnya adalah wajib. Nah, kalau kita bicara soal berakal dan beradab, mana nih yang lebih masuk di akal? Membantu orang agar tidak kesiangan sahur atau tidak berpuasa
ya selama 1 bulan lagi, selama bulan puasa, bahkan ya membayar suatu kedai sebanyak Rp320 agar bisa makan siang di sana ya tanpa pusing-pusing begitu. Nah, jangan lupa pula ya, berpuasa di bulan Ramadan itu adalah kewajiban bagi umat Islam, bukan sekedar pilihan. Jadi mana yang lebih pantas yang dipermasalahkan? Tradisi membangunkan sahur yang bertujuan baik atau tindakan membayar kedai supaya bisa makan siang selama bulan Ramadan? Ya. Dan juga di sini tadi Pak ditampilkan ya, bahwa ternyata orang Malaysia yang datang ke Indonesia itu ketika bulan Ramadan itu lebih happy ya dalam menikmati bulan puasa, itu lebih happy. Dan dari apa yang mereka katakan, adanya semacam pengajian ya ataupun orang yang mengaji di malam hari di masjid dengan pengeras suara yang tentu saja dengan suara yang masuk di akal begitu ya, bukan suara yang benar-benar keras, itu lebih nikmat ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadan dibandingkan dengan di Malaysia. Kalau ada suara berisik apalagi di masjid sampai tengah malam, jam 12 malam, itu nanti datang suatu surat ya yang ditujukan ke polisi untuk membubarkan, untuk mengingatkan jangan ribut katanya. Apalagi mau kejut sahur model Indonesia, ya nggak tahu ya kalau kebijakannya nanti berubah ya di sana ya, karena memang sepi sekali di sana kalau puasa. Kenapa? Individunya itu sangat kental begitu ya, kamu ya saya begitu kira-kira ya. Nah dari hal yang tampak di sini ini kan jelas ya bahwa budaya negara itu berbeda-beda, bahkan di negara lain pun, di Arab Saudi, mungkin di Eropa di sana ketika kejut sahur itu pun akan berbeda. Jadi sebenarnya ini tidak perlu diperbandingkan. Memang kurang kerjaan yang membandingkan seperti ini ya. Padahal itu adalah hak masing-masing, hak asasi manusia masing-masing untuk menjalankannya ya. Nah, berkaitan dengan masalah puasa, bagaimana berpuasa dengan kejut sahur seperti di Indonesia dengan berpuasa tanpa kejut sahur seperti di Indonesia, itu lebih berpahala yang mana, lebih beradab yang mana, lebih berakal yang mana? Gimana nih menurut teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar ya. Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.